Untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan pasca gempa di Cianjur sudah bergabung Angga Dwi Putra. Angga, selamat malam. Angga, sepekan setelah pasca gempa Cianjur melanda, yang paling dikhawatirkan saat ini permasalahannya adalah kesehatan para korban, khususnya mereka yang berada di pengungsian. Bagaimana pantauan Anda di lapangan terkait dengan hal ini, Angga? Ya, selamat malam Tiffany. Memang betul sekali kesehatan terutama bagi para pengungsi, usia anak-anak atau juga lansia seperti itu dua usia yang rawan seperti itu saat terjadinya hujan. Hampir setiap sore Tiffany ketika saya tiba di Cianjur ini memang selalu turun hujan. Bahkan di hari Senin ini hujan sudah mulai turun sejak pukul 13.30 siang tadi hingga saat ini. Jadi artinya memang dengan kondisi cuaca hujan, kemudian sebelumnya panas seperti itu. Dengan perubahan kondisi cuaca seperti itulah yang mengakibatkan banyak anak-anak dan juga lansia yang mengeluhkan sakit. Memang mayoritas adalah flu, batuk, dan juga demam. Tadi saya bertemu dengan salah satu relawan bidang medis seperti itu yang sedang bertugas di posko. Memang beberapa titik pengungsian ini memiliki tim medisnya baik dari unsur relawan ataupun dari TNI Polri. Tapi ada juga beberapa titik, Tiffany, misalnya dari hasil pengamatan kami dan juga wawancara kami, memang total ada 449 titik pengungsian, 331 titik diantaranya ini adalah titik yang terpusat dan 118 titik mandiri. Nah, 118 titik pengungsian mandiri ini yang memang tidak selalu terpantau karena mereka mendirikan tenda-tenda pengungsian di dekat rumahnya masing-masing. Nah, artinya memang itu yang belum bisa dijangkau secara langsung oleh tenaga medis. Jadi memang perlu sekali relawan-relawan ataupun dari pihak medis lainnya, baik dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, ataupun dari TNI Polri untuk sering berkeliling, atau biasanya masyarakat juga datang langsung ke titik-titik di mana relawan berada untuk meminta persediaan obat-obatan dan juga untuk bayi meminta semacam minyak telon seperti itu untuk menghangatkan badan ketika kondisi sedang hujan. Tiffany. Baik, Angga, selain distribusi medis, ya, pengobatan dan lain sebagainya, bagaimana penanganan terkait dengan pencegahan masalah kesehatan, pencegahan penyakit yang ada di tenda-tenda pengungsian? Dan kemudian selanjutnya, selain masalah timbulnya penyakit atau sesuatu yang berhubungan dengan fisik itu setelah 1 minggu atau pasca 1 minggu yang dikhawatirkan juga masalah mental, trauma dari para korban gempa ini. Nah, bagaimana penanganan sejauh ini, Angga? Iya, betul sekali. Pengamatan kami, Tiffany, memang tidak di semua titik pengungsian sudah disediakan makanan bergizi. Seperti itu, memang mayoritas yang disumbangkan oleh para donatur adalah makanan cepat saji berupa mie ataupun makanan dalam kaleng seperti itu. Jadi memang dibutuhkan banyak sekali dapur-dapur umum yang bukan hanya saja dipusatkan misalnya di pendopo ini, tapi juga di tempat lain. Nah, tadi kami melihat sendiri memang dalam satu hari, satu dapur umum ini bisa membuat makanan porsi. Tapi itu pun memang tidak cukup, memang harus lebih banyak dapur-dapur umum disediakan untuk membuat seperti atau memasak makanan bergizi ini untuk pencegahan penyakit-penyakit, karena memang dengan makanan-makanan cepat saji tentu saja gizi dari anak-anak terutama dan juga orang tua ini tidak dipenuhi. Artinya memang perlu sekali dibutuhkan banyak lagi dapur-dapur umum relawan memasak kurang memasak makanan bergizi. Soal masalah mental, kami juga psikososial. Ya, ini yang juga harus dilakukan oleh para relawan dan juga BNPB untuk memulihkan trauma dari anak-anak terutama. Ya. Jadi memang sudah dilakukan tadi di beberapa titik pengungsian di mana ada psikolog seperti itu yang datang dan menghibur anak-anak, kemudian juga memeriksa soal masalah trauma tadi supaya mereka bisa kembali ceria seperti itu. Apalagi memang saat ini juga kegiatan pembelajaran atau sekolah juga ditutup
sampai nanti dari Bupati Cianjur menyampaikan kembali kapan sekolah akan dibuka. Jadi selama 30 hari tanggap bencana di Cianjur ini. Kemudian nanti akan dicek seperti itu secara berkala. Namun saya belum melihat memang di semua titik, ada perbaikan ataupun psikososial yang dilakukan oleh para relawan ataupun petugas dari BNPB. Tapi kami tadi sudah melihat setidaknya ada di salah satu titik pengungsian. Tiffany. Baik, terima kasih Angga Dwi Putra atas laporan Anda. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa Cianjur. Selamat malam, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.